Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Zulhafiz, sahabat berbagi informasi. Kali ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan pemanfaatan Google Form untuk berbagai keperluan, misalnya untuk keperluan pembuatan angket atau hal-hal yang sejenis dengan itu. Google Form ini bisa digunakan untuk membuat soal, sebagai presensi, dan sebagainya. Untuk lebih lanjut, bagaimana cara memanfaatkan Google Form ini? Ikuti video berikutnya. Sahabat semua, untuk menggunakan Google Form, maka persiapan yang paling utama adalah harus memiliki email, karena itu fasilitas penunjang atau fasilitas untuk bisa masuk ke Google Form. Sahabat semua bisa masuk di Google seperti tampak di layar. Boleh langsung memilih, di sini ada tanda titik 9, kemudian pilih Drive. Kita klik. Nah, di sini kita dihadapkan harus login terlebih dahulu. Saya menggunakan email ini untuk masuk ke Google Drive. Nah, ini adalah tampilan Google Drive. Maka kalau sahabat semua mau menggunakan Google Form, maka silahkan pilih drive saya, kemudian ada borang Google, lanjut pilih borang kosong. Coba klik. Pada bagian ini, jangan lupa sahabat semua beri judul. Katakan saya sekarang ini mau membuat angket yang akan saya buat seperti tampak di layar ini kira-kira. Nah, saya memasukkan data ini ke dalam Google Form. Misal kita buat saja judulnya ini angket membina keaktifan belajar misalnya. Belajar. Ini judul angket kita. Jadi kalau misalnya orang mendapatkan link dari form ini, maka orang akan membaca bagian awal ini. Namun sebagai admin dari Google Form ini, kita jangan lupa memberi nama, sehingga nanti ketika kita mencari apa nama file ini, maka tidak kesulitan. Anggap saja nama filenya sama. Kemudian kita bisa mengisinya dengan hal seperti ini. Katakan kita buat perihal. Kita copy saja. Nah, saya menggunakan paragraf gantung saja seperti ini. Kemudian untuk bulan dan tahun kita anggap saja seperti itu ya. Nah,
ini sudah kita isi. Kemudian supaya ini tidak tampil bersamaan, kita bisa membagi beberapa set. Misalnya set pertama ini khusus berbicara pengantar dari angket ini. Kemudian set kedua kita bisa mengisi dengan identitas responden. Caranya, sahabat semua pilih tanda sama dengan, atau kalau kita baca di sini tambah bahagia, kita klik. Ingat, sebelum kita mengklik, kita letakkan kegiatan kita di bagian atasnya supaya nanti ketika ditambah dia di bawah dari itu. Misal kita klik saja ini, nah dia akan bertambah. Kalaupun nanti terjadi kesalahan tidak sesuai dengan harapan, kita bisa menghapus dengan cara mengklik bagian ada titik 3 ini. Nah, di sini bisa padamkan bahagian. Atau kalau misalnya kita perlu ya kita tinggal melanjutkan. Kemudian kita pilih saja di sini identitas responden. Nah, jadi bagus, tampak rapi. Kemudian untuk isiannya di sini ada nama atau kode inisial. Kita tulis saja dulu di sini. Kode miring inisial. Jadi boleh responden mengisi dengan kode atau inisial dari nama. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu jenis isiannya. Kalau di sini ada jawaban pendek, artinya data yang diisi pendek, tidak panjang. Tapi kalau misalnya kita menggunakan perenggan atau paragraf, bisa juga tertulis paragraf, maka maknanya isiannya itu bisa lebih banyak. Seperti kalau form ini kita gunakan dalam pembuatan soal yang bersifat esai atau subjektif. Nah, untuk sementara karena ini hanya isiannya kode, kita pilih jawaban pendek. Supaya responden mengisi dan tidak melewatkan, maka sebagai admin pembuat jangan lupa mengklik ini. Maknanya ini harus diisi. Nanti kodenya ini diberi tanda bintang. Kita coba lihat setelah kita tambah set berikutnya atau kita tambah bagian isiannya. Nah, ini maknanya harus diisi kalau ada tanda bintang. Kalau tidak ada tanda bintang artinya bisa dilewatkan. Berikutnya kita isi jenis kelamin misalnya. Nah, jenis kelamin ini form sudah mengarahkan. Kalau tadi inisial dia arahkan ke teks pendek. Kemudian karena ini jenis kelamin ada 2, maka ada pilihan. Nah, ini pilihan. Ini hanya boleh 1 ini. Kita klik, tak bisa 2. Kalau misalnya ada pilihan yang bersifat boleh lebih dari 1, maka kita pilih yang kotak ini. Nah, untuk sementara jenis kelamin kita pilih aneka pilihan. Kodenya bulat. Laki-laki. Kemudian berikutnya perempuan. Nah, ini dia. Supaya ini nanti di responden, jangan lupa kita pilih atau kita klik. Berikutnya kita isi misalnya, kita tidak semuanya. Ini peminatan ya. Peminatan. Kita tambahkan peminatan. Nah, peminatan ini boleh lebih dari 1 misalnya.
pilih lebih dari satu atau lebih dari satu atau lebih satu. Nah, ini juga kita udah diarahkan oleh form. Pilih yang bertanda kotak. Artinya pada opsi ini responden bisa lebih dari satu memberikan tanggapan. Misal peminatannya saya buat saja pendidikan dan pengajaran. Berikutnya ada bahasa, ada sastra misalnya, kemudian ada budaya. Kita tambahkan saja lain-lain. Lain-lain ini bisa diisi oleh responden sesuai dengan keinginannya. Kalau misalnya dari opsi ini tidak ada, maka dia bisa menambah jawaban selain dari opsi ini sesuai dengan yang ia harapkan atau ia maksudkan. Nah, di sini sudah ada dua set ya. Set pertama ini bagian pengantar, set kedua identitas responden, dan set ketiga kita buat set ketiga ini jangan lupa kita pilih lagi sama dengan set ketiga. Kita pilih atau kita buat, karena di sini angketnya ada beberapa dimensi seperti ini, maka kita boleh memilih set ketiga dengan penamaan dimensi itu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk angket kita pilih misal ya, ini angket, jangan lupa kita kasih nomor. Nah, angket ini menggunakan skala, maka kalau misalnya dia menggunakan skala, maka kita bisa memilih sini skala linear. Kita coba klik. Nah, di sini kita bisa memilih skala sesuai dengan kebutuhan. Ada misalnya skala tertentu hanya 2 pilihan, ya tidak, berarti hanya sampai 2. Atau kalau yang lain ada 3 misalnya, atau ada juga yang 5. Saya gunakan 5 saja. Nah, pada bagian ini jangan lupa kita beri penamaan. Satu itu misalnya sangat tidak suka, berarti ini nomor 5 sangat suka, kita umpamakan begitu ya. Ini wajib dan kita tambah untuk angket berikutnya. Sini sahabat semua bisa melihat bahwa skala ini ada 5, responden boleh memilih mana yang ia sukai, mana yang tepat dengan keadaannya. Misalnya kita tambah lagi nomor 2. Kita tinggal melanjutkan saja lagi. Kemudian karena memang di sini ada bagian dimensi atau indikator lain selain berpikir kompleks, kita bisa menambah seperti halnya ketika kita menambah set-set yang sudah ada. Misal ya, kita tambah supaya bagus. Kemudian memproses informasi, kita ambil saja satu bagian. Ini nomor berapa tadi? 5. Ini sudah muncul ya, sudah diarahkan oleh Google. Kita klik diperlukan. Ini teknis ya dalam membuat
angket atau kuesioner yang diperlukan dalam pengumpulan data. Kalau misalnya ini kita gunakan dalam hal membuat soal juga bisa. Karena di sini ada pilihan. Kita bisa menyesuaikan pilihan. Seperti di sini ada aneka pilihan. Biasanya kalau kita menggunakan soal objektif, maka kita menggunakan aneka pilihan. Itu jenis yang bisa kita gunakan. Sementara ini terkait dengan waktu dan tanggal. Kemudian biasanya pada bagian akhir kita mengucapkan terima kasih. Kita buat set berikutnya. Terima kasih. Kemudian kita isi sedikit penjelasan. Misalnya saya terima kasih Ini satu misalan saja ya. Ibadah. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada saudara yang telah berkenan dan meluangkan waktu mengisi angket ini. Semoga menjadi amal ibadah. Nah, ini misalnya begini isiannya. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya supaya angket ini tampak lebih bagus? Maka kita bisa men-setting di bagian atasnya ini ada gambar. Misalnya supaya bagus kita pilih ini, kemudian pilih image. Bagi kita yang telah menyediakan gambar, kita bisa muat atau muat naik. Nah, di sini kita cari ya file yang telah kita sediakan, kemudian upload. Tapi pada kali ini saya menggunakan gambar yang sudah ada, katakanlah ini sampulnya. Saya pilih karena ini nuansanya angket atau penelitian, saya pilih ini saja. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi lebih elegan, lebih bagus dilihat. Jadi ketika orang masuk ke dalam sistem ini, orang akan melihat ada gambar di sana yang lebih menarik. Kemudian jika sahabat semua tidak ingin ada jawaban ganda dalam sebuah isian angket atau isian dari form ini, caranya kita bisa membatasi hanya satu kali, yaitu mengklik tetapan atau setting atau ketentuan barangkali. Pada bagian ini ada responden, maka pilih sini hanya satu kali saja kepada satu balasan. Klik ini atau ini kita aktifkan. Nah, ini kira-kira apabila kita ingin hanya satu orang saja, yang artinya hanya satu kali isian saja. Jika ini sudah siap, kemudian persoalan isian juga sudah kita tentukan, maka kita bisa membagi form ini
dengan link yang telah ada. Untuk mendapatkan link angket ini, kita bisa mengklik hantar atau kirim. Di sini ada tanda rantai, kita klik ini. Ini linknya. Kita coba salin. Ini linknya panjang ya. Kita lihat di sini. Ini linknya cukup panjang. Kita bisa membuat atau menyajikan link yang lebih pendek. Caranya, kita aktifkan ini atau kita klik kotak ini, memendekkan URL. Nah, ini lebih pendek. Jadi kalau misalnya kita mengirim di laman-laman tertentu yang sifatnya tidak memerlukan atau ruangnya pendek, tidak banyak, maka kita gunakan saja link yang pendek. Ini satu cara membagikan link dari form ini. Kita coba menggunakannya. Kita pakai saja link pendek. Caranya, satu contoh, anggap saja saya yang mengisi ini kembali. Nah, ketika link itu kita dapatkan, kita bisa langsung mengklik biasanya, atau mengcopy paste atau mengcopy pastekan ke satu link gitu ya. Nah, ini kalau kita buka, tampilannya tampak seperti di layar. Nah, ini lebih bagus. Jadi orang membaca apa tujuan, apa maksud, apa judul, sebelum lebih banyak beraktivitas di angket ini. Apakah orang itu sesuai mengisi ini atau tidak. Kemudian untuk meneruskan, kita harus klik ini. Tapi perlu diingat, untuk mengisi sebuah form, maka dipastikan responden harus memiliki email yang aktif, karena itu fasilitas untuk bisa masuk ke dalam form. Kita klik seterusnya. Nah, ini isian. Ini misalnya gunakan saja Irwan gitu ya. Kemudian laki-laki, peminatan, pendidikan dan pengajaran, kemudian bahasa. Maksudnya bahasa murni. Kita teruskan. Ini ada isian. Saya anggap saja 55 ya. Terus klik 5. Seterusnya. Nah, sini ucapkan terima kasih tadi. Jadi ini penting kita buat sebagai bentuk sebuah penghargaan atas waktu yang telah diluangkan oleh responden. Jika sudah selesai, kita klik serahkan. Nah, artinya jawaban kita tadi sudah terekam di form ini. Kita sebagai admin bisa melihat jawaban itu dan mendownload. Cara untuk melihat atau mendownload, kita bisa masuk ke angket tadi. Itu sebabnya kita harus memiliki nama yang kita beri. Dengan penamaan itu, maka kita bisa menelusuri angket itu atau angket yang telah kita buat. Kemudian kita pilih respon, atau kita sebagai admin pun jika tidak
ingat nama ini, yang penting kita ingat link yang telah dibagikan. Misal tadi linknya ini ya, kita coba masuk. Nah, ini kalau kita admin, kita bisa langsung melihat dengan mengklik tanda pena ini atau edit borang ini. Jadi kalau misalnya tak jumpa kita dengan nama tadi, tapi kita ingat linknya, maka kita pilih saja ini. Ini juga akan membawa kita ke laman yang sama. Nah, ini dia. Sama ini. Kemudian kita pilih respon. Di sini udah tampak siapa saja yang mengisi. Ini satu bentuk isian atau jawaban. Ini bisa kita copy ya, grafik ini. Untuk menghentikan, bisa kita mengklik ini, menghentikan penerimaan. Jadi kalau kita sudah selesai, kita klik saja ini, dan ingin mendownload, klik ini. Atau pilih di sini ada titik 3. Kita pilih muat turun jawaban. Misalnya kita klik ini. Nah, ini angket sudah terdownload. Atau kita klik ini, bisa. Kemudian pilih buat atau muat. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini jawaban. Di sini tampak jam berapa pengisiannya, siapa yang mengisi, jenis kelamin, peminatan, dan seterusnya. Selain mengklik tanda 3 tadi, bisa mengklik file. Nah, di sini muat turun Microsoft Excel. Kita coba klik. Jadi ada 2 proses untuk mendownload. Ini teknis kita untuk mendapatkan hasil jawaban atau rekap jawaban dari angket, ataupun kalau ini kita gunakan dalam keperluan ujian, misalnya soal, maka kita bisa mendapatkan rekapnya seperti ini. Barangkali ini sharing kita terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan angket, pemanfaatan Google Form untuk berbagai keperluan seperti angket atau hal-hal yang terkait dengan itu. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.